Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah melalui streaming YouTube GPI dan Taman Doa IRC. Kami berharap biarlah pagi hari ini dimanapun kita berada, kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara rindu akan hadirat Tuhan? Amin. Mari bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata
firman-Mu ya Bapa. Karena kami boleh memiliki Allah segala Allah. Kami boleh memiliki Raja segala Raja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini ada hadirat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di tempat ini. Amin. Mari kita katakan satu sama lain, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Oh, sungguh Dialah Allah yang layak untuk kita puji. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Sungguh bersyukurkah saudara memiliki Dia Allah yang ajaib. Amin. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang besar. Dia lebih besar dari apapun. Dia lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Sebab namanya ditinggikan. Haleluya. bagi Dia Raja segala raja. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami kagum dan hormat akan Engkau ya Raja segala raja.
inilah persembahan setiap kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Ya Yesus. Sungguh indah tiada haranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaibku dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh merasakan lawatan-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa berbicara lebih dan lebih lagi di dalam diri setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dari bibir mulut hamba-Mu keluar firman urapan saja yang sudah Tuhan nyatakan. Dan biarlah Engkau juga mengurapi kami Tuhan, sehingga hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang mengajakkan setiap hati dan pikiran kami hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh ya Roh Kudus, biarlah Engkau menaungi setiap kami. Engkau bekerja di antara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Sukacita di dalam firman Tuhan. Amin. Siapa yang suka mendengar firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Siapa yang bosan dengeran firman Tuhan? Untungnya enggak ada, saudara. Kita suka dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh, amin. Jadi kalau mau iman bertumbuh, tiap hari baca firman Tuhan. Jangan cuma seminggu sekali di gereja, amin. Sama-sama kita buka 1 Samuel pasal 23, ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 23, ayat 1 sampai 13. Saudara tahu enggak nama lainnya kitab ini? Enggak tahu. 1 Semi pasal 23 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Saudara suka baca kan? Suka kan? Baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya lah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud di Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila, dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku.
akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datanglah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Kita telah membaca satu bagian kisah pelarian Daud dari Saul. Kalau saudara sudah tahu kisah Daud dan Saul, Saul adalah raja yang ditolak oleh Tuhan karena tidak taat. Dan Daud adalah calon raja yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Saul. Ketika Saul mengetahui bahwa Tuhan memberkati Daud, Tuhan menyertai Daud dengan luar biasa, Saul menjadi iri. Irinya ini berkembang, bukan cuma iri biasa, bukan. Tapi irinya berkembang. Dia ingin membunuh Daud. Padahal Daud adalah orang yang berjasa buat Saul dan seluruh orang Israel. Saul begitu menggebu-gebu ingin membunuh Daud. Saudara, Daud melarikan diri kemana-mana. Dan sampailah tiba di Kehila. Kehila. Di Kehila ini Daud mendengar bahwa orang Filistin sedang menyerang daerah yang namanya Kehila ini. Daud ini sedang dalam pelarian. Daud sedang dalam masalah besar. Nyawanya terancam oleh Saul. Ketika Daud mendengar bahwa Kehila diserang oleh orang-orang Filistin dan sedang dijarah oleh orang-orang Filistin, hatinya Daud yang penuh dengan belas kasihan ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Dan Tuhan menjawab Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu, selamatkan Kehila. Tapi orang-orangnya Daud menyadarkan Daud, Tuhan, kita ini di sini dalam kesusahan. Kita ini dalam kesusahan, masa sih kita harus menyelamatkan Kehila dengan cara berperang melawan orang Filistin yang sudah siap perang itu. Daud bertanya lagi kepada Tuhan, untuk kedua kalinya dia bertanya, apakah aku akan pergi mengalahkan mereka? Dan Tuhan berkata, ya, kalahkan mereka. Dan Daud pergi mengalahkan mereka. Saudara, kita lihat di sini, Daud ini kan orangnya lagi kesusahan kan. Kenapa kok dia punya pikiran menyelamatkan kota Kehila? Dia ini punya hati yang sangat besar kasihnya kepada orang-orang Israel. Saudara lihat di situ. Ini sama aja kalau kita pas kita lagi tidak punya uang, saudara. Lalu ada orang datang, Pak minta tolong Pak. Anak saya sakit Pak, saya butuh uang untuk mengobatkan anak saya. Saudara dilema, uang yang saudara pegang cuma sedikit, cukup untuk kebutuhan sehari. Di sisi yang lain, saudara tahu ada orang yang harus dilayani. Apa yang harus dilakukan? Situasinya mirip seperti itu, saudara. Saya pernah membaca sebuah kisah seorang penginjil dari Inggris yang bersejarah di Cina. Bisa dibilang orang Cina itu sebagian besar bisa menjadi percaya oleh Tuhan Yesus karena si Hudson Taylor ini.
Sebelum dia berangkat ke Cina, saudara, dia melatih dirinya dengan beriman. Dia bekerja dan dia punya prinsip, saya tidak akan pernah meminta gaji, tidak pernah meminta upah. Upah saya dari Tuhan. Dia melatih imannya begitu. Karena dia tahu kalau dia ada di Cina situasinya lebih berat. Dia latih, saudara. Dia bekerja dan betul, saudara, atasannya, ingat saya dokter, sering lupa kasih gajinya. Tetapi dia tidak pernah kekurangan. Satu kali dia cuma punya uang terakhir di kantongnya. Dan dia dimintai tolong, Pak tolong doakan. Ada seorang bapak-bapak tua datang, minta tolong doakan Pak. Waktu itu Inggris masih di dalam kondisi yang melarat. Dia datang ke sana, dia lihat ada seorang bapak tua yang undang dia ke rumahnya, istrinya yang lagi menyusui bayinya, dan juga anak-anak kecil di situ banyak. Sang istri ini sedang sekarat. Dia untuk nyusui aja dalam keadaan susah. Hudson Taylor ini ternyuh dan dia mendoakan mereka. Kemudian dia tergerak, dia cuma punya uang terakhir. Apakah uang ini akan diserahkan mereka? Dan dia ambil uangnya, akhirnya dia serahkan pada keluarga miskin ini. Dia pulang, si orang tadi yang minta tolong untuk mendoakan itu sangat berterima kasih. Karena ternyata hamba-hamba Tuhan yang biasanya dimintai tolong berdoa, biasanya minta persembahan. Tetapi justru si Hudson Taylor ini tidak, dia justru memberi. Keluarga miskin ini sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Dan dia pulang berbahagia meskipun kantongnya kosong. Tapi Tuhan pelihara, saudara. Pada saat dia membutuhkan, atasannya datang bawa gajinya dia kalau nggak salah lebih dari yang biasanya. Yang dialami Daud ini sama, saudara. Dia lagi kepepet. Dia butuh menyelamatkan nyawanya, tapi masih kepikiran menyelamatkan nyawa orang lain, saudara. Saya enggak heran kalau akhirnya Tuhan Yesus memilih Daud untuk menjadi bapak leluhurnya. Ya kan? Daud itu kalau bisa dibilang jadi dalam tanda kutip bapak leluhurnya secara jasmani. Hatinya Daud sama dengan hatinya Tuhan. Penuh dengan belas kasihan, tidak memikirkan dirinya sendiri. Yesus menyelamatkan saudara dan saya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia korbankan nyawanya supaya saudara dan saya selamat. Gak main-main loh. Kalau ada seseorang yang menolong saudara dengan uang, itu saudara akan sangat berterima kasih. Apalagi pas saudara sangat-sangat membutuhkan, saudara akan sangat terima kasih. Nah ini saudara, Yesus ini bukan memberi saudara uang. Tetapi Yesus memberikan apa? Nyawanya. Untuk selamatkan saudara dan saya. Daud juga memberikan nyawanya untuk warga kota Kehila. Dia enggak peduli. Dia sudah terbiasa sejak dia sebelum menjadi tentara. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 17 dan seterusnya, dia cerita sama Saul ketika Saul tanya sama Daud, Daud, kamu beneran berani lawan Goliat? Daud bilang apa saudara? Tuanku Raja, aku ini penggembala. Kalau ada dombaku yang diterkam oleh beruang, aku akan melepaskan dari mulutnya. Saudara pernah ketemu beruang, saudara? Pernah ketemu beruang?
Gimana cara melepaskan domba dari mulutnya beruang? Gimana saudara? Saudara punya anjing kecil? Kalau saudara punya anjing kecil itu lagi gigit barang kesukaan saudara, mau dirusak gitu ya. Saudara kan ambil barangnya terus berusaha melepaskan itu. Anjing kecil aja loh susah saudara. Iya enggak? Sama mulutnya anjing kecil aja kita sih takut kegigit kan. Ini mulutnya beruang. Mulutnya beruang. Daud terbiasa menyelamatkan domba dari mulutnya beruang, dari serigala, dari singa. Hatinya Daud sudah terbentuk beberapa tahun sebelumnya. Dia punya belas kasihan terhadap domba, binatang ya. Apalagi kasihnya kepada manusia, sesama bangsa Israel. Tidak heran kalau Tuhan memilih Daud jadi raja atas Israel. Orang yang setia di dalam perkara kecil kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Amin. Katakan sama-sama, orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab perkara yang lebih besar. Amin, saudara. Karena itu saya katakan pada anak-anak muda. Anak-anak muda, kalau kamu tidak menata ranjangmu dengan baik, kamu tidak menata masa depanmu. Kalau kamarmu aja tidak bisa kamu tata, gimana kamu menata masa depan kamu? Tidak bisa. Makanya kamu harus rapikan kamarmu, tata semua barang-barangmu dengan baik. Biasakan mulai kecil. Biasakan mulai muda, jangan malas, tanggung jawab. Lihat Daud, Daud setia, urusannya sepele, cuma penggembala. Tapi diangkat Tuhan jadi raja. Amin. Setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan tanggung jawab perkara besar. Saudara tekun setia melayani 1-2 orang, nanti Tuhan tambah. Amin. Tuhan tambah. Gereja ini akan jadi besar kalau saudara tekun dalam perkara-perkara yang kecil. Layani orang dengan segenap hati, dengan penuh ketulusan. Tujuannya satu, supaya jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang jadi dasar pelayanan kita, saudara. Amin. Bukan senang-senang. Di gereja memang senang, saudara. Tapi kita harus ingat tujuan. Selamatkan jiwa-jiwa. Sama seperti Daud, saudara. Daud tekun, Daud setia. Tuhan percayakan perkara yang besar. Dan kita lihat selanjutnya, saudara. Daud berperang menyelamatkan orang-orang Kehila. Dia berhasil menang. Dia berhasil menyelamatkan penduduk Kehila. Dan ketika itu Saul mendengar bahwa Daud berada di Kehila, menyelamatkan orang-orang Kehila dari orang Filistin. Apa yang dikatakan Saul, saudara? Lihat, perhatikan ayat 7. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Saudara, Saul ini pernah murtad sama Tuhan. Saul pernah meninggalkan Tuhan. Juga dikatakan roh Tuhan meninggalkan Saul. Karena Saul tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, Saul meninggalkan Tuhan, Tuhan juga meninggalkan Saul. Pas kan, saudara? Jadi bagaimana hubungannya Saul sama Tuhan? Jauh apa dekat, saudara? Jauh. Jauh sekali apa jauh biasa, saudara? Jauh sekali ya, jauh sekali. Tapi Saul masih bisa ngomong, Allah telah menyerahkan dia dalam tanganku.
Aneh enggak saudara? Aneh enggak saudara? Saya katakan ya, Saul orang berdosa. Orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Tapi dia menduga Allah masih menyertai dia. Dia menduga Allah menyertai dia. Saul menduga Allah memberkati dia. Padahal tidak. Ada banyak orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, tapi masih ngomong tentang Tuhan. Entah kata-katanya puji Tuhan, padahal tidak pernah dekat sama Tuhan. Tidak pernah berdoa. Dia kalau terima misalnya cuannya banyak, profitnya banyak, labanya banyak. Dia bilang puji Tuhan. Hati-hati saudara, jangan menjadi orang yang jauh dari Tuhan, menyangka bahwa Tuhan masih dekat, Tuhan masih memberkati. Padahal itu bukan faktanya, itu cuma dugaan. Dugaan. Saudara bisa bandingkan Saul dengan Daud. Kalau Daud kan benar-benar dekat sama Tuhan. Kalau Saul jauh dari Tuhan. Apakah Daud bertanya kepada Tuhan? Ya. Apakah Daud selalu meminta penyertaan Tuhan? Ya. Saul minta? Tidak. Tapi dia merasa Tuhan menyertai dia. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati, jadi orang Kristen merasa Tuhan menyertai dia, padahal tidak. Orang Kristen kalau misalnya ditanya, saudara kalau hari ini mati masuk mana? Banyak yang bilang, masuk surga. Apa dasarnya? Dasarnya Roma 10 ayat 10. Wah, saudara tahu Roma 10 ayat 10? Ayo kita baca yuk. Saudara sudah dapat Roma 10 ayat 10? Sudah ditampilkan. Roma 10 ayat 10. Coba baca. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Lalu gampang enggak? Gampang. Jadi kalau orang Kristen ditanya, kamu percaya sungguh-sungguh, hatimu percaya? Percaya, sudah pernah mengucapkan imanmu? Pernah? Kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya, saya pernah. Kamu selamat? Iya. Pertanyaannya dua, saudara. Dia melakukan itu hanya sebagai formalitas karena pingin masuk surga, atau dia memang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh biasanya akan menjalin hubungannya dengan Tuhan. Dia bukan merasa dekat, tapi memang dekat sama Tuhan. Tetapi kalau orang cuma formalitas, karena saya yakin semua orang pengennya masuk surga. Enggak ada orang yang kalau mati pengen masuk neraka, enggak ada saudara. Mau orang Kristen, mau orang, bahkan orang tidak bertuhan pun kalau mati pengen masuk surga. Ya enggak? Keluarganya pasti mendoakan, entah dengan cara apa supaya jiwanya masuk surga. Kalau orang sudah melakukan Roma 10 ayat 10, cuma dengan mulut, dan dia cuma merasa bahwa dirinya sudah diselamatkan. Padahal dia tidak punya hubungan sama Tuhan,
itu nanti masuk kategori di akhir zaman nanti akan ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memang punya iman yang benar, kalau saudara memang punya hati yang benar, ayo hidupmu juga harus benar. Kalau saudara bilang percaya pada Tuhan Yesus, percayanya jangan sekedar percaya saudara. Setan aja percaya Yesus Tuhan. Saudara harus punya kepercayaan yang dibuktikan dalam bentuk jaga hubungan sama Tuhan. Jangan saudara nomor 2-kan Tuhan. Apalagi nomor 10-kan Tuhan. Jangan saudara. Ayo saudara sungguh-sungguh. Jangan kayak Saul. Merasa disertai Tuhan padahal tidak. Lanjut saudara. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini karena aku. Akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Daud bertanya kepada Tuhan lewat Imam Abiatar. Imam Abiatar pakai pakaian efod. Di efod itu ada kantongnya, kanan dan kiri. Itu tempatnya Umim dan Tumim. Saya nggak ngerti cara pakainya gimana, mungkin semacam batu undian gitu ya. Entah nanti dikocok atau dijatuhkan, enggak tahu. Itu yang mengisyaratkan jawabannya Tuhan. Dan ketika Imam Abiatar bertanya kepada Tuhan dengan cara itu, jawabannya adalah warga kota Kehila, Saul akan datang dan warga kota Kehila akan menyerahkan engkau ke dalam tangan Saul. Pertanyaannya, siapakah warga kota Kehila? Apa hubungannya warga kota Kehila dengan Daud? Siapa yang tahu jawabannya? Kalau dapat hadiah mau jawab enggak, Sir? Apa hubungannya Daud dengan warga kota Kehila? Siapa Daud buat kota Kehila? Penyelamat. Tapi kalau Raja Saul datang dan mengancam warga kota Kehila, serahkan Daud dalam tanganku, kalau tidak aku akan menghancurkan kalian semua. Apa yang akan dilakukan oleh warga kota Kehila? Mereka akan menyerahkan Daud ke tangan Saul. Mereka belain Daud? Sedikit pun tidak. Karena mereka lebih takut kehilangan nyawa mereka. Daud ini kan berjasa untuk orang Kehila. Lalu kenapa orang yang berjasa, jasanya diabaikan begitu saja? Kadang kita sudah melayani orang ya dengan sepenuh hati. Kita sudah benar-benar melayani dia, kita sudah menangisi dia, kita sudah berikan segalanya buat dia. Saudara, orangnya yang dilayani tidak tahu terima kasih. Gimana perasaan hati saudara? Nyanyi, sakitnya tuh di sini. Sakit kan? Sakit. Apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud menghancurkan warga kota Kehila? Tidak. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
dia tinggalkan saja kota Keila dan dia melanjutkan persembunyiannya. Kadang melayani orang mengecewakan. Kita sudah berjuang. Kita sudah berusaha membimbing, mendidik. Tapi kadang mengecewakan. Tetapi tidak usah terus-terusan sakit hati. Amin. Tidak usah terus hidup di dalam penyesalan. Saudara sudah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Nanti Tuhan yang balas saudara. Jangan menyerah. Terus layani saja. Terus layani, terus berbuat baik. Terus bermurah hati saudara. Karena hidup kita diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Tuhan Yesus berkata, kamu harus hidup seperti aku. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berikan segalanya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada orang-orang yang akan hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus juga berikan nyawanya kepada orang-orang yang akan murtad. Tuhan Yesus berikan nyawanya. Tuhan Yesus berikan kesempatan yang sangat luas. Selagi setiap manusia masih bernafas, Tuhan berikan kesempatan untuk orang bertobat. Untuk orang kembali datang pada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari punya kasih Tuhan yang luar biasa seperti Daud. Amin. Amin. Katakan buat kiri kanan saudara, yuk terus melayani. Terus melayani Tuhan, terus melayani jiwa-jiwa, tidak menyerah, terus berbuat baik, setia dalam perkara kecil. Tuhan berikan pada saudara perkara besar. Amin saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Adakah di antara saudara yang tahu akan panggilan Tuhan untuk hidup saudara? Tuhan menyelamatkanmu supaya engkau dapat menyelamatkan yang lain. Tahukah saudara bahwa Tuhan memanggil saudara, Tuhan memilih saudara untuk saudara ikut terlibat bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Apakah saudara mau memberi diri kepada Tuhan? Tuhan, pakailah aku, pakailah hidupku untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk berbuat baik, untuk mengasihi semua orang, untuk bermurah hati kepada semua orang. Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Hidupku kuserahkan dalam tangan Tuhan. Pakai hidupku untuk jadi berkat bagi orang lain. Mari saudara kita belajar meninggalkan segala keegoan kita. Tanggalkan segala keegoan kita. Pikirkan Tuhan dan pikirkan jiwa-jiwa. Tuhan memilih saudara bukan untuk saudara menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan banyak orang. Ini hidupku Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari saudara masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Miliki hati seperti Daud. Miliki hati seperti Daud, tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan keselamatan orang lain. Tuhan, inilah hidupku, ku
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Biarlah ini menjadi doa kita, pergumulan kita. Mari saudara berdoa. Kita nyanyikan ini sebagai doa kita. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidup, pakai hidupku Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Bagimu Tuhan seluruh syafaat saudara untuk orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu pasangan hidup saudara, mungkin itu adalah saudara, kerabat, orang tua, mereka yang belum dekat dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mari kita pakai waktu ini untuk berdoa, bersyafaat buat mereka. Mohon Tuhan karuniakan keselamatan hati yang terbuka untuk Tuhan Yesus. Mari masing-masing saudara berdoa. Masing-masing saudara berdoa.
Seperti Engkau mendengar doa Daud, dengar pula doa kami ya Tuhan. Engkau melihat di antara kami, keluarga kami, teman-teman kami, banyak di antara mereka yang belum diselamatkan. Kami berdoa untuk keselamatan mereka. Pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Beri kami hikmat, beri kami ide Tuhan. Itu kami bisa selamatkan mereka. Biarlah roh-Mu yang memenuhi setiap sidang jemaat-Mu, yang punya hati untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami percaya Tuhan Allah yang mendengar doa kami. Kami bersyukur karena kami memiliki penyelamat yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara lebih di dalam setiap hati kita. Tuhan yang akan menggerakkan kita untuk lebih lagi melayani saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari pada pagi hari ini dengan penuh kerinduan bersama-sama kita akan berdoa untuk yang pertama, kita berdoa untuk kesejahteraan jemaat. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kita berdoa Tuhan memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, atau apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan. Dan yang kedua, nanti kita akan berdoa untuk tenaga misi yang sudah Tuhan percaya, yang sudah Tuhan urapi, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh terus mengalirkan air hidup kemana-mana dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa, hari ini Tuhan kami mau berdoa buat jemaat-Mu, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Tuhan kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan Kau yang jamah, Tuhan Kau yang sembuhkan, karena kami percaya Tuhan Kaulah dokter dari segala dokter. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan hari ini yang mengalir dan menyembuhkan mereka. Tuhan kami mau berdoa buat jemaat yang saat ini sedang dalam permasalahan, pergumulan hidup. Tuhan Kau yang sentuh, Tuhan Kau yang memberikan jalan keluar. Tuhan Kau Bapa yang memberikan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi yang kurang baik. Ya Bapa, kami mau berdoa buat jemaat yang hari ini mungkin kondisinya kekurangan, Tuhan Kau yang cukupkan. Buat jemaat-Mu yang hari ini Tuhan merasa lemah, merasa tidak memiliki pengharapan ya Bapa. Kau Tuhan yang pulihkan hidupnya, Kau Tuhan yang berkati, Tuhan berikan damai sejahtera. Ya Bapa, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini memiliki pergumulan dengan pekerjaannya, dengan studinya. Kau Bapa yang urapi, Kau Tuhan yang memiliki segala jalan, Kau bukakan jalan-jalan yang tertutup bagi mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan, supaya berkat mengalir untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Seperti air sungai yang mengalir tidak pernah berhenti. Biarlah berkat-Mu juga mengalir tidak pernah berhenti untuk jemaat ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada bagi semua jemaat di tempat ini, baik yang di rumah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan penghiburan untuk yang terluka. Tuhan berikan jalan keluar bagi yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan, biarlah jemaat di tempat ini boleh bertumbuh. Biarlah jemaat di tempat ini merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, di kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk para misionaris.
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memanggil dan mengutus mereka untuk bekerja di ladang-Mu. Bapa, biarlah kami terus bersyukur dan berterima kasih untuk panggilan-Mu bagi mereka. Dan mereka sudah mendedikasikan diri mereka untuk melayani dan membimbing jemaat-Mu. Berikanlah kesehatan, kekuatan, bahkan ketabahan ketika mereka berada di daerah-daerah yang penuh dengan konflik dan tantangan. Kami percaya bahwa hikmat-Mu Tuhan ada bagi mereka, sehingga di dalam pengambilan keputusan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas mereka dan bukan kehendak mereka. Ya Bapa, lindungilah mereka sehingga mereka selalu aman dalam lindungan tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu terus atas mereka, sehingga mereka memperoleh semangat yang tidak pernah padam untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus dan mengalirkan air hidup dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita siapkan persembahan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Kami mau memberikannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Siarkanlah kepada semua orang bahwa kita memiliki Allah yang besar. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bagi yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri, bagi yang ada di rumah-rumah boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti Kak Grace yang akan memimpin kita di dalam doa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Bapak, setibanya saat ini kami membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan boleh terjadi atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah mereka semakin hari semakin dekat akan Tuhan. Hidupnya dipulihkan akan Tuhan. Tuhan, kami percaya
Engkau yang telah memberi umur yang baru buat mereka. Dan saat kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, acara rutin ibadah kita di hari Selasa doa malam jam 19 tepat di tempat ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita ingatkan kiri kanan kita. Yuk doa malam bersama-sama. Amin. Dan di hari Kamis kita akan bersama-sama mengikuti Bible Study dari WhatsApp group yang sudah dibentuk. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti, bisa japri ke tim sekretariat yang nanti akan dibantu untuk dimasukkan ke dalam WhatsApp group masing-masing. Dan yang kedua, di tanggal 3 November kita akan dilayani oleh Pendeta Khairul. Beliau memiliki kesaksian hidup yang luar biasa. Kita akan diberkati dengan kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya dengan luar biasa. Mari kita mengundang saudara-saudari kita sebanyak mungkin, kita bawa ke tempat ini untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Amin. Siap? Siap. Dan yang ketiga, di tanggal 30 November akan ada medical check up di tempat ini di hari Sabtu tepatnya. Dan mari kita juga bersama-sama menjadi berkat bagi saudara-saudari kita yang mereka membutuhkan medical check up dengan harga yang terjangkau, dengan paket yang lengkap, yang cukup lengkap. Dan biarlah acara medical check up ini juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan untuk medical check up. Itu saja untuk pengumuman di hari ini. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Mari penginjil Hansi boleh maju ke depan untuk menyampaikan doa berkat. Mari kita katakan layak dipuji disembah. Mari saudara semua kita berdiri. Layak dipuji disembah, Allah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Allah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja Atas segala raja, namamu besar termulia, termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Raja segala raja, Kaulah Allah yang mulia. Kami memohon supaya Engkau memberkati setiap kami dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang rela berkorban, dan hati yang tidak menyesal jika telah berbuat baik. Tuhan, karuniakanlah hati seperti hati-Mu. Biarlah kami semua jemaat-Mu melayani Tuhan dengan kasih yang Kristus punya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh, oh, biarlah segala hormat dan pujian bagi Allah segala Allah. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great
dan Tuhan Yesus memberkati.